Halo, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sosok yang tak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah Indonesia, Presiden Soeharto. Dengan lebih dari 30 tahun memimpin Indonesia, Soeharto menjadi figur yang sangat berpengaruh, tetapi juga penuh kontroversi. Dari pembangunan ekonomi yang pesat hingga kebijakan otoriternya, mari kita lihat lebih dalam tentang Soeharto dan warisannya. 1. Latar belakang awal Soeharto. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah seorang perwira militer yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bergabung dengan Tentara Peta Pembela Tanah Air, yang dibentuk oleh Jepang. Dan setelah itu, ia berperan penting dalam penanggulangan pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, pada 1965. Peristiwa tersebut menjadi titik awal bagi Soeharto untuk meraih pengaruh besar dalam politik Indonesia. 2. Pengambilalihan kekuasaan dan Orde Baru. Pada tahun 1966, setelah situasi politik Indonesia kacau pasca peristiwa G30 SPKI, Presiden Soekarno mulai kehilangan kekuasaannya. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib, secara efektif mengambil alih kendali negara. Pada 1967, Soeharto diangkat menjadi Presiden Indonesia, memulai era baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. 3. Pembangunan ekonomi dan inovasi infrastruktur. Masa kepemimpinan Soeharto diwarnai dengan fokus besar pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Dengan dukungan bantuan luar negeri dan investasi asing, Indonesia pada masa Orde Baru mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, jembatan, dan fasilitas umum lainnya membuat Indonesia semakin terhubung dan modern. Program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperkenalkan berbagai industri juga berhasil menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. 4. Kebijakan otoriter dan rezim yang kontroversial. Namun, di balik pencapaian ekonomi, pemerintahannya juga penuh dengan kontroversi. Soeharto menerapkan kebijakan yang sangat sentralistik dan otoriter. Partai politik selain Golkar, yang merupakan kendaraan politik Soeharto, dibatasi. Kebebasan pers ditekan, dan media yang mengkritik pemerintah seringkali dibungkam. Penggunaan militer untuk menjaga ketertiban seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, dengan berbagai kasus kekerasan terhadap oposisi politik dan masyarakat yang menuntut perubahan. 5. Krisis ekonomi 1997 dan kejatuhan Soeharto. Di akhir 1990-an, Indonesia menghadapi krisis moneter yang dipicu oleh krisis finansial Asia. Krisis ini menyebabkan nilai rupiah jatuh, inflasi tinggi, dan banyaknya perusahaan yang bangkrut. Rakyat Indonesia merasakan dampaknya sangat dalam, dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Ketidakpuasan rakyat yang semakin besar memunculkan gerakan reformasi. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, setelah lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto akhirnya mengundurkan diri di tengah tekanan besar dari rakyat dan situasi politik yang tidak stabil. 6. Warisan Soeharto. Pahlawan atau penguasa otoriter. Soeharto meninggalkan warisan yang sangat kompleks. Di satu sisi, ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Indonesia keluar dari ketidakstabilan pasca kemerdekaan dan memajukan ekonomi negara.
Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang dipandang sebagai tiger ekonomi di Asia Tenggara pada era 1980-an dan 1990-an. Namun, di sisi lain, banyak yang melihat Soeharto sebagai penguasa otoriter yang mengekang kebebasan berpendapat, membangun sistem pemerintahan yang penuh korupsi, dan memperlakukan oposisi dengan sangat keras. 7. Kontroversi di masa pemerintahan Soeharto. Pemerintahan Soeharto juga dihiasi dengan sejumlah kontroversi. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti peristiwa tragedi 1965, Timor Timur, dan peristiwa Mei tahun 1998, masih terus menjadi topik perdebatan hingga saat ini. Selain itu, praktik korupsi yang melibatkan keluarga dan kroninya juga menjadi masalah besar. Banyak pihak yang menilai bahwa Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaan dalam dirinya dan keluarganya, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi yang sangat besar di Indonesia. 8. Repersepsi pasca kepemimpinan Soeharto. Setelah kejatuhannya, Indonesia memasuki era reformasi, yang bertujuan untuk kembali ke jalur demokrasi. Banyak yang berharap untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menegakkan keadilan. Namun, meskipun Orde Baru telah berakhir, banyak aspek dari pemerintahan Soeharto yang masih terasa hingga hari ini, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial. Warisan Soeharto terus menjadi bahan diskusi. Apakah ia pahlawan yang membawa kemajuan, atau penguasa yang mengekang kebebasan dan menyebabkan ketimpangan? 9. Pembelajaran dari kepemimpinan Soeharto. Apa yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan Soeharto? Kita belajar bahwa stabilitas dan pembangunan ekonomi penting, tetapi kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia jauh lebih penting. Indonesia telah belajar untuk menghargai kebebasan berpendapat dan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Meskipun kita tak bisa mengabaikan pencapaian-pencapaian ekonomi Soeharto, kita juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi selama masa pemerintahannya. 10. Kesimpulan. Soeharto dalam sejarah Indonesia. Presiden Soeharto adalah sosok yang sulit untuk dipandang secara sepihak. Ia adalah pemimpin yang membawa banyak perubahan besar, tetapi juga meninggalkan banyak luka. Di akhir hayatnya, Soeharto dikenal sebagai figur yang penuh dengan kontradiksi. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Bagaimana sejarah akan menilai Soeharto? Itu adalah pertanyaan yang masih terbuka hingga kini. Itulah pembahasan kita tentang Presiden Soeharto, pemimpin yang telah mengubah wajah Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.